Teori 5 basis data lanjut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai query lanjutan 3. Tujuan pembelajaran: mengenal ekspresi skalar subquery, memahami kolerasi subquery, penggunaan operator exist dan not exist. Pertama, ekspresi skalar subquery. Skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan tepat satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan di bagian kondisi dan ekspresi dari decode N. Semua klausa dari select kecuali group by. Contoh ekspresi case pada skalar subquery. Berikut contohnya. Select employee ID, last name, terdapat case, when department ID, dan seterusnya. Penjelasannya, pada query di atas akan menampilkan employee ID, last name, dan location dengan kondisi ketika department ID sama dengan location ID dengan value 1800. Maka pada location mempunyai value Kanada. Jika selain dari query di atas, maka location mempunyai value USA. Location ID dengan value 1800 sama dengan location ID dengan value 20. Contoh ekspresi order by pada skalar subquery. Berikut contohnya. Terdapat select employee ID, last name from employees dengan alias A. Kemudian order, by, select, dan seterusnya. Penjelasan: pada query di atas akan menampilkan employee ID dan last name dengan kondisi department name diurutkan akan tetapi tidak ditampilkan pada value employee yang mempunyai department. Berikutnya yaitu kolerasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk proses baris per baris. Masing-masing subquery dieksekusi setelah setiap baris telah query paling luar. Suatu query disebut berkolerasi dengan subquery ketika kedua query dalam dan query luar saling bergantung. Berikut adalah proses korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi dari atau mendiskualifikasi kandidat. Contoh korelasi subquery. Berikut adalah contoh korelasi subquery. Jadi terdapat select, last name, salary, department, dan seterusnya. Lalu employees dengan inisial alias outer, where salary lebih besar daripada select. Lalu rata-rata dari salary from employees, where department ID sama dengan outer dot department ID, di mana outer dot department ID ini kita dapatkan dari tabel employees. Query di atas digunakan untuk menampilkan semua pekerja yang mendapatkan lebih dari rata-rata gaji dari departemen tempatnya bekerja. Setiap kali baris dari outer query diproses, maka inner query akan dievaluasi. Berikutnya yaitu korelasi subquery update. Berikut contoh dari korelasi subquery update. Terdapat update employees dengan alias A, lalu set department underscore name. Di sini melakukan subquery kembali. Penjelasannya, melakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Tabel employees akan diupdate di mana departemen yang dimiliki employee merupakan departemen yang ada di tabel departemen. Berikutnya yaitu korelasi subquery delete. Berikut contohnya.
Query di atas digunakan untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee history. Jadi dalam delete terdapat subquery kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk mengecek keberadaan dari baris dalam hasil subquery. Jika nilai baris dari subquery ditemukan, pencarian tidak akan dilanjutkan dalam query terdalam, dan kondisi tetap benar. Jika nilai baris dari subquery tidak ditemukan, kondisi akan salah. Pencarian akan diteruskan sampai pada query paling dalam. Contoh operator exist. Contohnya seperti berikut. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees dengan alias author, kemudian where exist. Berikut contohnya. Penjelasannya, query tersebut merupakan contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang dimiliki sedikitnya satu orang bawahan. Berikutnya contoh operator non-exist, yaitu seperti berikut. Select department ID, department name from department dengan alias D where not exist untuk mencari sesuatu yang tidak ada. Penjelasannya, query di atas merupakan contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penggunaan klausa with. Dengan penggunaan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Berikut adalah contoh penggunaan klausa with dengan digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Seperti berikut, with dan seterusnya, departemen AS, lalu AVJ, cost AS, AS, dan seterusnya. Demikian teori 5 mengenai query lanjutan 3. Terima kasih.